Kristus yang luar biasa dan kami kasihi, senang sekali pada malam hari ini kita kembali dapat berkumpul bersama. Kita mau merayakan ulang tahun LOF Grand Kelapa Gading yang ke-7. Ya, walaupun saat ini kita merayakannya, ini tahun kedua kita merayakannya melalui Zoom. Karena kita semua tahu keadaan saat ini belum memungkinkan untuk kita secara onsite. Tapi saya percaya, walaupun kita secara Zoom, saya percaya hadirat Tuhan hadir dan Tuhan menyertai kita dari awal hingga akhir acara. Dan saya percaya apa yang nanti kita dengar, kita dibagikan oleh Ibu Farida dan juga kesaksian Obe Sylvia menjadi berkat dan rema di dalam setiap hidup kita. Kita juga mengucap syukur LOF sudah mencapai 7 tahun, luar biasa. Itu perjalanan yang cukup panjang. Kalau anak kecil itu 7 tahun itu sudah kelas 1 SD mungkin ya. Jadi kita mengucap syukur selama ini kita masih bisa melayani Tuhan, mendengar firman-Nya, dan selalu Tuhan menyertai hidup kita. Sebentar kita akan berdoa untuk memulai ibadah LOF pada malam hari ini. Saya persilakan siswawa untuk berdoa. Mute-nya tolong dibuka siswawa. Suaranya belum kedengaran, tolong dibuka. Siswawa. Halo. Wawa keluar ya? Ada, cuman suaranya belum dibuka. Suaranya belum dibuka. Suaranya di-unmute. Yang dibuka dari dalam bisa nggak? Tidak bisa. Harus orangnya sendiri yang buka. Karena tadi kita host men-unmute semua. Memute semua. Sekarang tolong buka semua, bisa nggak? Nggak bisa juga. Sistemnya begitu kalau Zoom, kalau buka harus buka masing-masing. Wawa. Sebelah kiri. Sebelah kiri, ditekan ada tulisan mute itu, Sebelah kiri. Sebelah kiri bawah. Kiri bawah. Sebelah kiri bawah. Coba lihat sebelah kiri bawah. Sebelah kiri, nah itu ada tulisan mute. Nah itu ditekan mute-nya supaya dibuka. Yang ada gambar ini. Ya sebelah kiri bawah. Ya, oh, Wawa itu pakai komputer atau pakai apa? Pakai iPad ya kalau nggak salah tadi dia bilang. Aduh, masih nggak kedengeran ya. Dia belum buka ini. Sebelahnya, itu video. Sebelahnya ada tulisan mute. Mungkin Ibu Monica buka dulu. Kamu pencet aja, terus nanti itu yang mikrofonnya itu dibuka. Ya udah. Monica apa buka saja, nanti mungkin Wawa kita ganti untuk penutupnya. Ya oke. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur untuk kesempatan pada malam hari ini ya Bapa. Kalau kami boleh berkumpul bersama-sama Tuhan untuk merayakan hari ulang tahun LOF yang ke-7 Tuhan. Kami sungguh bersyukur untuk penyertaan Tuhan yang luar biasa dari tahun ke tahun Tuhan. Sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada. Itu semua karena pertolongan-Mu, karena kemurahan-Mu, semua karena anugerah-Mu ya Bapa. Kami sungguh bersyukur Tuhan telah mempercayakan kami acara demi acara ya Tuhan untuk mencari jiwa untuk kemuliaan nama-Mu. Kami sungguh bersyukur untuk
para atasan-atasan kami yang sungguh mendukung kami semua ya Bapa. Kami bersyukur untuk semua yang telah support Tuhan Yesus. Dan kami menyerahkan acara pada sore hari ini ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Dari permulaan, pertengahan sampai dengan akhirnya. Tuhan ambil alih semuanya ya Tuhan. Biar pengurapan-Mu sempurna atas setiap semua yang ambil bagian ya Tuhan. Juga semua yang hadir diurapi oleh Tuhan sendiri. Sehingga hati kami sungguh terbuka untuk firman-Mu, untuk Engkau saja ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kiranya juga Engkau bekerja di dalam diri setiap kami supaya kami menjadi orang-orang yang sungguh militan, yang sungguh berkenan kepada Allah melalui wadah LOF ini boleh diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Amin. Terima kasih Bu Monica yang sudah membuka ibadah pada malam hari ini. Kita sebentar akan memuji Tuhan. Kita semua biar merasakan hadirat Tuhan. Kita ikut memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Walaupun kita di rumah, ayo kita nyanyi bersama, kita tinggikan dan muliakan Tuhan. Saya persilakan host untuk membuka dengan pujian. Host suaranya pujian. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang berkuasa, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas
yang menjadi kekuatan bagi kita semua. Luar biasa, biar pujian tadi menjadi berkat bagi kita dan menjadi kekuatan dalam setiap hidup kita. Kita lanjut bagi teman-teman, saudara-saudara, sister-sister yang baru pertama kali hadir di LOF. Tentu ingin tahu LOF itu apa, itu organisasi apa, persekutuan apa. Nah, kita akan saksikan video visi dan misi daripada Ladies of the Fellowship. Ladies of the Fellowship adalah persekutuan para istri anggota FGB MFI. Ini merupakan wadah bagi istri untuk dapat berbagi kasih, pengalaman dalam hidup sebagai pasangan anggota FGB MFI. Tujuan LOF adalah untuk memaksimalkan fungsi istri dari anggota FGB MFI dalam menopang visi misi FGB MFI yang dijalankan para suami mereka yang merupakan anggota FGB MFI. Misi pelayanan LOF adalah 1. Menyadari panggilan Tuhan sebagai istri anggota FGB MFI. Ketika Tuhan memanggil pasangan, berarti termasuk istrinya, karena mereka adalah satu. Para istri perlu memahami arti pelayanan dalam FGB MFI, karenalah merekalah tonggak doa bagi pelayanan suaminya, sehingga syarat para istri mendukung pelayanan suami di FGB MFI, maka kekuatan spiritual dari suaminya akan meningkat dan berlimpah. Mendorong pelayanan pasangan di FGB MFI. Para istri selayaknya mendukung dalam menjalankan pelayanan di FGB MFI. Mereka dapat dengan aktif melayani dengan cara membagikan majalah Voice dan mendampingi para pasangan dalam mengikuti pertemuan yang memang diadakan untuk pasangan atau pertemuan pasangan. 3. Memperlengkapi kerohanian istri anggota FGB MFI. Meningkatkan kadar kuantitas dan kualitas doa dari istri. Belajar menyampaikan firman dan memberikan wadah bersekutu bagi istri. LOF aktivitas. LOF memiliki beberapa aktivitas dan pertemuan rutin, yaitu 1. Mengadakan pertemuan LOF. 2. Mendampingi pasangan dalam mengikuti airlift dan landlift. 3. Mendampingi pasangan dalam mengikuti konvensi nasional. Hubungi kami semua kaum wanita yang ingin bergabung dan mengalami terobosan dalam hidup. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Puji Tuhan. Itulah visi dan misi daripada Ladies of the Fellowship. Jadi Ladies of the Fellowship itu pertama dibentuk karena kita ingin mendukung suami kita di pelayanan Full Gospel Businessman. Jadi ayo ajak suami-suami yang belum bergabung dalam Full Gospel. Kita sebagai istri-istrinya, kita mendukung mereka, kita menemani mereka, dan selain itu kita juga punya persekutuan para wanita di sini yang saling menguatkan dengan kesaksian-kesaksian, dengan sharing-sharing wanita-wanita sister-sister yang luar biasa di LOF. Karena begitu banyak kesaksian yang menjadi berkat dalam hidup kita. Nah, sebentar ini kita akan mendengarkan satu buah kesaksian daripada Sis Sylvia, di mana kesaksian ini pasti memberkati kita semua. Silakan Sis Sylvia. Sis, tolong di-unmute. Suaranya tidak kedengaran. Shalom, sister Ya, semua. Oke, thank you. Kedengaran ya suaranya? Sudah, Sis. Thank you. Iya. Terima kasih ya bisa ikut Zoom malam ini ya. Ya, salam perkenalan dari saya Sylvia. Jadi saya bersyukur ya bisa ada di tengah-tengah Zoom ini ya, merayakan Ulta yang ke-7 ya kalau nggak salah ya. Ya, betul. Jadi saya ingin bersaksi bagaimana cara Tuhan yang ajaib itu menolong kami sekeluarga di tengah krisis ya. Jadi saya ini seorang ibu rumah tangga, punya 4 anak ya. Dan saya membantu suami di garment di bagian produksi
ya. Jadi setiap hari itu saya punya tanggung jawab yang besar, ya, harus minta hikmat terus sama Tuhan, harus membeli kain apa, mau membuat model apa, mau membuat barang dengan produksi berapa banyak. Nah, mau pakai aksesoris apa, karena bikinnya baju ya, baju perempuan, baju anak-anak gitu. Jadi itu setiap hari harus saya pikirin, dan itu butuh konsentrasi yang cukup besar ya. Nah, saya selalu minta hikmat sama Tuhan, Tuhan tolong saya bodoh, saya terbatas, saya butuh Tuhan. Nah, Tuhan begitu baik memimpin saya sampai hari ini ya. Anak-anak juga udah besar, saya tinggal mensupport mereka. Saya cuma kasih nasihat-nasihat karena mereka sudah mulai ambil alih ya tugas-tugas kita suami istri gitu. Nah, saya sangat bersyukur Tuhan begitu ajaib menolong ya. Dia nggak pernah meninggalkan kita. Nah, tahun 2019, pertengahan tahun itu saya lagi bergumul. Karena tahun itu omset kan mulai turun ya. Penjualan udah mulai turun. Memang keadaan dunia ekonomi memang kurang bagus gitu. Nah, satu malam saya berdoa sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan gimana omset turun terus? Beri saya hikmat gitu kan. Apakah barang yang saya bikin itu kurang bagus sehingga omsetnya turun, atau memang bagaimana gitu. Terus saya berdoa minta hikmat Tuhan. Lagi berdoa, saya tiba-tiba seperti melihat secarik kertas. Di situ tuh ada angka-angka ya. Lalu kayak ada suara yang ngomong di pikiran saya bahwa akan terjadi penghasilan kamu tidak bisa menutup semua biaya gitu. Nah, waktu saya merem, saya lihat begitu, terus saya buru-buru buka mata, saya nggak percaya gitu kan. Dan saya juga nggak mengklaim itu penglihatan dari Tuhan, karena saya merasa mungkin kekhawatiran saya yang terlalu berlebihan itu yang membuat saya tiba-tiba melihat kertas yang seperti angka-angka yang pembukuannya minus gitu kan. Nah, kenapa saya saya menampik itu dari Tuhan? Karena 2019 memang omset turun, tapi pembukuan saya masih tetap plus, masih untung gitu. Walaupun dibanding 2018 keuntungan kita memang lebih turun, tetapi masih bagus penjualannya gitu. Nah, akhirnya kertas itu yang pernah muncul itu saya abaikan gitu ya. Nah, di bulan Agustus 2019 saya bawa anak saya pergi sekolah di LA. Di situ saya punya waktu 1 bulan ya, karena kerjaannya kan nggak banyak di sana, jadi saya punya banyak waktu untuk merenung gitu. Nah, di situ saya tanya sama Tuhan, Tuhan apa maksudnya ya kalau memang kertas itu ada maksud dari Tuhan gitu ya. Saya berdoa nggak dapat jawaban apa-apa gitu kan. Tapi saya tahu saya harus berbuat sesuatu karena kan marketnya nggak bagus. Saya harus melakukan sesuatu. Nah, sepulang dari Amerika, saya membenahi pembukuan saya pabrik, biaya-biaya yang nggak perlu saya mulai pangkas ya. Saya mulai bebenah itu di situ. Lalu itu bulan 9 saya bebenah ya. Di bulan Oktober 2019, saya ambil keputusan untuk batal liburan Desember. Aturan saya pergi ke Eropa, sekeluarga berenam tuh bulan Desember sampai pertengahan Januari baru balik gitu. Nah, saya membatalkan liburan. Saya pikir kalau memang kertas itu benar minus gitu, saya nggak boleh sampai kecolongan gitu. Maka saya batalkanlah, saya punya liburan, tiket udah saya bayar, tinggal saya minta refund dari SQ, hotel belum saya pesen saat itu. Jadinya saya hanya membatalkan tiket saja, minta refund ya. Nah, itu yang langkah yang saya lakukan ketika pulang dari Amerika ya. Nah, habis itu saya Desember sudah mulai berpikir, oke, nanti Januari saya mau jual tanah. Ya, saya mau jual tanah karena tanah yang saya baru beli itu baru 1,5 tahun.
karena ini baru investasinya belum lama, saya pikir ya udah asal ada untung sedikit saya mau jual. Nah, itu planning saya ketika pulang dari Amerika itu. Nah, di Desember itu ternyata kan kita tahu ya terjadi COVID di Wuhan. Dan keinginan saya untuk menjual tanah itu makin besar gitu ya. Nah, sampailah di bulan Januari itu Tuhan kirim seorang pembeli, seorang anak muda, udah lihat tanahnya, udah cocok, terus udah harga udah cocok, dia cuman bilang dia mau DP, setelah ukur tanah, ukurannya cocok, dia mau DP gitu. Ternyata beberapa hari kemudian dia bilang tunda dulu, karena calon istrinya ternyata mau lihat dulu ya, karena dia mau merit ya, jadi dia bawa calon istrinya mau lihat dulu, kalau memang udah lihat nanti baru DP gitu. Nah, dalam menanti calon istrinya untuk pergi melihat tanah itu, terjadilah lockdown di Jakarta ya di bulan Maret, transaksi batal ya. Nah, waktu transaksi batal itu terus terang saya juga agak sedih gitu ya. Waduh gitu kan, biar gimana pun saya tuh lebih seneng tuh pegang cash gitu ya, kayaknya lebih tenang secara manusiawi, pemikirannya seperti itu gitu kan. Tetapi ya udah, apa boleh buat, terjadi namanya pandemi, diluaskan Tuhan, ya udah kita hanya bisa bersyukur dan tetap tenang gitu. Nah, di tengah lockdown itu kan terjadi di bulan Maret ya. Nah, ada pergumulan baru muncul lagi gitu, di mana kan toko semua tutup. Nah, saat itu 2020 kan lebarannya jatuhnya di bulan Mei 2020. Biasanya saya kalau garment itu konveksi 3 atau 4 bulan sebelum masuk puasa, itu kita udah produksi besar-besaran gitu ya. Karena kalau udah masuk puasa, pasaran udah sepi, yang ecer, yang rame gitu. Kita grosir udah sepi. Nah, Januari, Februari saya udah produksi, Maret itu saya udah produksi besar-besaran. Tiba-tiba toko tutup. Nah, disinilah saya mau menceritakan bahwa pergumulan saya saat ini tuh bersama dengan anak-anak, karena anak-anak semua udah gede. Jadi mereka udah mulai buka toko sendiri, saya bantu mereka gitu. Mereka kayaknya panik, belum pernah terjadi kan ini dalam sejarah gitu kan. Nih bagaimana nih gitu ya. Udah akhirnya saya bilang udah, Tuhan kita itu dahsyat, kita udah ditolong Tuhan dalam krisis apapun, pasti Tuhan juga tolong. Nah, barang-barang yang saya udah produksi itu biasanya online saya tuh nggak pernah jalan. Karena langganan tuh maunya lihat sendiri, pegang sendiri bahannya, baru mereka mau belanja gitu. Nah, sekarang situasi kayak begini, kita tuh suruh tim marketing kita tuh hanya kirim foto ke langganan, di-share ke dalam grup, dan saya benar-benar Tuhan tuh begitu baik ya. Foto-foto yang di-share itu mendapatkan tanggapan yang baik ya. Semua langganan oke, order gitu. Jadi walaupun lockdown ya, toko tidak aktif, tetapi karyawan bekerja dari rumah, penjualan online kita sukses gitu. Semua barang-barang yang fotonya di-share atau kita bikin video, kita share ke langganan, ternyata langganan cocok gitu ya. Dan bahkan mereka mula-mula ambil sedikit, setelah lihat barangnya bagus, mereka repeat gitu. Nah, disinilah saya melihat dan anak-anak saya juga melihat sendiri bagaimana tangan Tuhan tuh menolong luar biasa. Sehingga penjualan tuh kita ada 3 toko ya, penjualan toko yang satu habis ya, penjualan toko yang kedua itu ada sisa, itu pun karena produksinya terlambat karena tukang jahitnya yang kurang ya. Nah, toko batik itu benar-benar sepi total gitu. Nah, di tengah krisis ini saya melihat gitu ya, bahwa Tuhan tuh tidak, pandemi boleh terjadi tapi Tuhan tetap ada di tengah kita, Tuhan menolong ya. Nah, terus yang saya di tengah pandemi itu saya ikut Zoom LOF, saya lupa waktu itu LOF nasional atau apa ya. Ada Ibu Evi yang kesaksian ya tentang pabriknya atau kantornya yang disewa gitu kan. Ternyata juga Tuhan melakukan mujizat buat Ibu Evi. Nah, habis ngikutin acara itu saya berdoa, saya kembali lagi ingat tanah saya yang gagal transaksi itu. Saya bilang, Tuhan kalau Ibu Evi Tuhan tolong tanah ini juga Tuhan tolong kirim pembeli. Karena bagi
Tuhan yang saya sembah tuh sama Ibu Evi, saya bilang gitu. Nah akhirnya saya mulai pasarkan lagi tanah itu kepada agent, dan ya terus terang nggak April maksudnya tidak ada tanggapan apa-apa karena lockdown, tahu sendiri gitu kan. Nah ternyata di bulan Juli 2020 itu Tuhan kirim seorang suami istri ya, sepasang suami istri yang sangat sederhana banget gitu. Mereka minta ketemu. Saya bilang harga udah cocok belum, karena harga saya nggak kurang, karena saya nggak mau jual rugi, saya mau untung gitu kan. Jadi saya harganya harga market saat itu ya. Nah dia bilang harga udah cocok, mau ketemu, mau bicara cara pembayaran. Oke, akhirnya kami ketemu. Nah, ternyata orang ini sangat sederhana banget gitu ya. Dia mau DP 500 juta. Terus sisanya itu dia bilang minta waktu 2 bulan karena dia mau ajukan kredit ke bank. Saya bilang nggak apa-apa, saya nunggu 2 bulan kredit ke bank, kalau misalkan banknya tolak saya kembalikan DP dia gitu. Nah selama 2 bulan menunggu jawaban bank itu saya juga bantu dia doa ya. Ternyata tolakan dari bank tuh banyak banget gitu. Akhirnya kalau nggak salah 3 bank deh dia ditolak gitu kan. Akhirnya terakhir dia ngomong kasih saya satu lagi kesempatan, saya mau agunkan rumah saya ke bank, mungkin dengan demikian kreditnya kan lebih sedikit, dia bilang. Jadinya mungkin bank bisa gitu. Akhirnya ya saya berdoa, ternyata Tuhan tolong ya, kreditnya deal ya, goal ya. Nah, yang menjadi pertanyaan besar dalam hidup saya adalah keadaan sekarang ini bukan krisis biasa. Ini kan krisisnya disertai pandemi gitu ya. Kenapa orang ini mau beli tanah pakai uang bank gitu? Orang yang punya uang aja masih mikir amankan uangnya dulu tanpa belanja apa-apa gitu kan. Nah ini pakai uang bank belanja itu kan bunganya juga kan jalan terus. Mau krisis pandemi ini sampai kapan kita aja nggak tahu, tapi kenapa dia berani gitu kan. Saya pencet-pencet kalkulator aja nggak masuk akal gitu kan. Nah kenapa saya bilang gitu, maaf ya saya sebut angkanya, saya bukan mau untuk bagaimana, cuma untuk satu patokan kenapa saya bilang kalkulator saya hitungannya nggak masuk gitu. Itu 13 miliar transaksinya gitu kan, angka yang cukup besar untuk di tengah pandemi ini memakai uang bank gitu. Nah di situ saya melihat ya akhirnya goal semua transaksi lancar ya. Saya melihat Tuhan tuh begitu ajaib. Saya jadi ingat kisah Nabi Elia yang dipakai Tuhan, burung gagak mengirim daging untuk makan Elia gitu. Nah burung gagak itu kan doyan daging kan, tapi malah burung gagak megang daging tapi dagingnya dikasih ke Elia gitu ya. Nah disinilah saya melihat bahwa Tuhan tuh punya 1000 cara untuk menolong orang-orang yang betul-betul mengandalkan dia, termasuk kasus saya ini kan, dimana Tuhan tuh ajaib ya. Orangnya, aduh suami istri sangat sederhana banget gitu ya. Dan dua-duanya kerja lagi, bukan bisnismen, dua-duanya kerja. Saya tanya mereka kerja di mana gitu kan. Istrinya kerja di mana, di perusahaan apa, satu perusahaan apa. Jadi nggak masuk akal gitu loh. Nah itu yang saya bilang kenapa saya pencet-pencet kalkulator, karena dia bukan apa, dan sampai agunin rumah yang dia tinggal loh untuk supaya bisa beli gitu ya. Nah ajaibnya cara Tuhan kita nggak bisa membatasi ya dengan pemikiran logika kita gitu. Dan yang lebih hebat lagi ya Tuhan selain 2019 menolong 2020 menolong saya, Tuhan juga jadi ketika itu saya baru ingat ya bahwa tentang penglihatan saya yang secari kertas itu. Berarti itu adalah COVID, itu artinya lockdown ya, makanya kenapa pembukuan bisa minus gitu kan, karena saya juga nggak percaya gitu. Saya setelah kejadian corona itulah saya percaya, itu ternyata lockdown, Tuhan ingin kasih tahu buat saya gitu ya. Nah di 2021 saya berdoa lagi, Tuhan saya yakin mujizatmu nggak berhenti di 2020 ya. Nah di 2021 ini saya mau Tuhan kau nyatakan kuasamu, saya mau jual ruko. Sebentar lagi ruko mau serah terima.
ya, karena udah hampir jadi mau serah terima. Jadi sebelum serah terima saya bilang saya mau jual, saya bilang gitu. Nah, saya udah tanya beberapa agent, katanya harganya, maaf ya saya sebut angka juga karena tanpa angka kalian nggak tahu cara Tuhan bekerja ya. Angka yang transaksi saat itu adalah 8 sampai 8,5 miliar katanya. Lalu saya belum mau kalau angka segitu. Nah, saya menunggu, ya udah kalau gitu habis serah terima aja saya baru jual gitu ya. Nah, menuju kepada serah terima, tiba-tiba developer memasang papan reklame yang besar di mana-mana dekat PIK ya. Harga ruko Seaview itu 12 miliar. Gitu. Jadi ruko saya itu Seaview gitu ya. Jadi angka yang dilabel oleh developer itu 12M gitu. Nah, pakai dari data inilah, angka inilah saya mulai share ke beberapa agent properti. Ini saya mau jual ruko saya dengan harga segini gitu kan. Nah, agent properti bilang, Bu Silvi nggak ada harga segitu. Ya, yang tertransaksi paling tinggi juga 8,5 katanya gitu. Ya udah nggak apa-apa, saya buka-buka aja. Yang jual 8,5 mungkin dia BU. Kalau saya BU-nya butuh untung, saya bilang gitu. Ya udah nggak apa-apa, saya bilang kamu pasarin aja gitu. Nah, saya berdoa terus sama Tuhan bahwa Engkau adalah Tuhan pembuat mujizat. Nyatakan sekali lagi Tuhan kuasamu, saya bilang gitu ya. Dan benar-benar Tuhan tuh, saya berdoa tuh hanya cuman bulan 2021 bulan 7 saya mulai berdoa, saya mulai pasarin. Sebelum serah terima itu ruko, saya sudah dapat jawaban dari Tuhan. Tuhan kasih seorang pembeli ya, nawarnya di angka 11,2 gitu ya. Wow. Itu di 11,2 itu aja saya udah kayaknya nafsu banget gitu kan. Oh, ini udah jawaban Tuhan nih gitu kan. Saya pengen buru-buru jual gitu kan. Terus anak saya bilang, sabar Mami, sabar. Dia bilang, kalau sampai orang itu berani beli di 11,2, berarti prospek ruko ini bagus. Orang nggak goblok Mami, katanya gitu. Coba Mami tahan, jangan nafsu, pelan, katanya gitu kan. Ya udah, akhirnya saya saat itu tuh habis ibadah sama anak-anak berenam bergandeng tangan tuh berdoa untuk ruko ini tuh ya. Akhirnya dalam waktu berapa hari dia naikin penawaran menjadi 11,5. Akhirnya anak-anak juga setuju udah jual mie gitu ya, udah deket angkanya gitu kan. Nah disinilah ketika transaksi jual beli itu semua agent properti yang dengar harga saya 11,5 semua pada WA saya, bener nggak Bu gitu kan. Bulan lalu aja katanya saudara ibu sendiri jual 9,2 loh Bu, dia sampai kirimin saya hasil penjualannya gitu kan. Ibu bisa jual 11,5 dalam waktu 1 bulan perbedaannya, dia bilang gitu. Saya bilang ya Tuhan ajaib, Tuhan luar biasa ya. Nah di sini saya melihat gitu ya. Nah apa yang Tuhan lakukan, jadi satu deret ruko itu ruko baru yang baru serah terima, yang pelang dipasang dijual itu banyak banget, bukan saya doang ya tempel dijual gitu kan. Kenapa orang ini bisa pilih ruko saya? Karena Tuhan memakai ahli feng shui gitu. Nah si ahli feng shui dibawalah ke ruko itu, kan banyak tuh orang tempel dijual gitu kan. Nah saya nggak nanya, lupa nanya kiri kanannya jual harga berapa ya. Dan si ahli feng shui itu katanya dia milih ruko saya katanya gitu ya. Nah makanya dia berani tawar 11,2 lalu naikin lagi 11,5 itu karena ahli feng shui-nya bilang bagus gitu ya. Nah di sinilah saya melihat ya bahwa Tuhan bisa memakai segala cara menolong saya gitu ya. Aduh sampai nangis, sampai terheran-heran ya, kagum ya. Nah tapi dia punya syarat katanya, Pak bilang sama suami saya, Andi itu pohon di depan jalan raya itu ngalangin Hong Shui, harus geser berapa puluh senti, dia bilang gitu. Ya udah cuma geser doang, gampang gitu kan. Akhirnya kita bayar tukang untuk geser, cuma geser kalau nggak salah 60 senti apa 70 ya. Nah itu pohon yang di depan katanya menurut Feng Shui kurang bagus. Ya udah syaratnya cuma itu saja gitu ya. Nah sampai hari ini saya belum pernah dengar lagi terjadi transaksi di atas harga itu ya. Nah disinilah saya melihat bahwa Tuhan tuh tidak pernah mengulur-ngulur waktu ya, tidak pernah mempersulit anak-anaknya ya. Kalau Tuhan mau tolong ya pasti dia segera tolong gitu. Nah yang membuat pertolongan Tuhan itu lambat datang, kembali ke respon diri kitanya menurut saya ya
gitu. Karena kita berespon cepat untuk Tuhan punya mau, Tuhan juga berespon cepat untuk apa yang kita minta gitu. Nah, inilah saya berbagi ya, bahwa bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Asal kita tetap setia, pasti Amin. Tuhan tolong. Amin. Terima kasih. Amin. 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 Wow, kesaksian yang luar biasa. Luar biasa. Thank you very much, Biasa. Sylvia. Benar, kita selalu harus mengandalkan Tuhan dimanapun kita berada, di saat apapun. Di saat susah, di saat hal-hal yang tidak memungkinkan, andalkan Tuhan. Bawa semua doa-doa kita bagi Dia, masalah-masalah kita kepada Dia. Pasti Dia yang buka jalan. Hal-hal yang mustahil, tiada yang mustahil bagi Tuhan dalam hidup kita. Sebentar kita akan masuk di dalam firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Sis Farida. Sebelumnya kita akan memuji dan meninggikan nama Tuhan. Silakan, host. Di tengah ombak dan arus pencobaan, bagai terhilang tujuan arah hidupku, bagaikan kapal yang selalu diombang-ambingkan, mengharap kasih-Nya seolah-olah tiada mampu. Yesus perhatikan kehidupan setiap orang yang sudah rusak dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan tetesan air mata. Dia mengenal hatimu yang
Terima kasih Sis Rina. Itulah pujian kita. Sebentar kita akan masuk mendengarkan firman Tuhan yang pasti akan menjadi rema kita. Kami persilakan Sis Farida untuk membagikan firman-Nya. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Sister-sister yang cantik-cantik, yang luar biasa. Ya, saya mau ucapkan dulu nih selamat ulang tahun yang ke-7 buat LOF Keren Kelapa Gading. Biar di tahun angka 7 itu angka ini loh, angka sempurna ya. Yang luar biasa. Dan saya percaya di tahun ini dan tahun-tahun selanjutnya akan terus bertumbuh dan bertumbuh dan bertumbuh terus. Akan semakin banyak wanita yang akan bergabung di LOF Keren Kelapa Gading untuk bersama-sama untuk meraih janji-janji Tuhan di dalam hidupnya. Nah, terima kasih untuk kesaksian yang sudah diberikan juga buat yang tadi disaksikan oleh siapa? Silvi. Wow, luar biasa. Saya juga baru pertama kali dengar nih. Ada pernah kesaksiannya Silvi, ya beberapa tahun yang lalu dia juga pernah ditolong Tuhan, ada mirip-miripnya. Jadi ini Silvi ini kayaknya ditolong Tuhan selalu dengan cara yang ajaib-ajaib deh. Luar biasa ya. Dan ini akan sangat menguatkan kita semua. Ya. Thank you buat Sis Monica yang sudah memberikan kesempatan atau mengundang saya untuk bisa membagi di tempat ini. Juga ada Sis Acen, juga ada Sis Wawa, dan juga seluruh teman-teman pengurus LOF dari Keren Kelapa Gading. Sekali lagi selamat. Biarlah Keren Kelapa Gading ini bisa menjadi semakin bertumbuh dan nama Tuhan dimuliakan. Amin. Ya. Nah, kita hari ini tema yang saya ingin bagikan yaitu tentang strong family ya, strong family ya, jadi keluarga yang kuat. Nah, seperti ibu-ibu perlu ketahui bahwa FGBMFI tahun 2022 memiliki tema, jadi tema kita seluruhnya itu hampir sama, yaitu keluarga yang kuat dan aktif melayani. Itu adalah tema dari FGBMFI nasional, yang mana ini akan diturunkan oleh semua, akan turun ke semua regional dan juga turun ke LOF ya. Jadi di dalam bagaimana kita akan membangun strong family, nah itulah yang akan terus kita bahas selama 1 tahun ini. Nah, hari ini saya ingin membagikan sedikit supaya bagaimana supaya keluarga kita bisa menjadi keluarga yang kuat, ya kan? Nah, kita lihat di Mazmur 127 ayat 1 itu berkata demikian, nyanyian Syarah Salomo. Ya, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Ya, di sini diingatkan kepada kita yaitu bahwa di dalam kita membangun keluarga, ya, membangun apapun, ya, apabila kita lakukan dengan tangan kita akan sia-sia jadinya. Oleh sebab itu, kita harus terus mengandalkan Tuhan seperti tadi dikatakan oleh Silvi, kita mengandalkan Tuhan. Satu hal, saya kenal Silvi lumayan lama, ya. Satu hal yang saya suka kepada dia adalah bagaimana mereka ada masalah sekeluarga turun tangan, ya. Nanti Anda bisa tanya lagi kepada Silvi, tapi beberapa kali kami bertemu dan seringkali kami berbagi, di mana pada saat mereka menghadapi masalah, mereka sekeluarga ikut berdoa bergandengan tangan. Itu adalah hal yang luar biasa. Ada kesehatian di tengah keluarga. Ya, oleh sebab itu, marilah kita mau terus bagaimana cara kita bisa membangun menjadi keluarga yang kuat. Ya, kita tahu bahwa Allah adalah segala-galanya bagi keluarga. Ya, keluarga adalah segala-galanya bagi kita. Nah, tetapi faktanya keluarga hari-hari ini banyak keluarga yang menjadi rapuh, ya, mudah hancur, tercerai-berai. Nah, pertanyaannya kenapa banyak keluarga masa pandemik ini justru mengalami hal demikian? Memang juga ada keluarga yang semakin kuat, namun banyak yang saya dengar keluarga-keluarga menjadi rapuh, ya. Kenapa? Setelah kami kadang-kadang bertemu dan berbincang-bincang, yang kita dapatkan adalah karena masing-masing berperan dalam keluarga itu mementingkan diri sendiri, ya. Mereka mengembangkan rasa tidak bertanggung jawab tanpa mereka sadari, ya, gampang emosi, ya kan? Nah, merasa kenapa pasangan saya kok tidak memuaskan saya, kenapa pasangan saya kok begini, bukan seperti yang gua mau, begitu kan? Nah, mulai melihat kekurangan-kekurangan pasangan. Apalagi pada saat pandemik begini, kita banyak tinggal di rumah, sehingga kita bisa melihat pasangan kita benar-benar seperti apa gitu. Ya seringkali kita lihat, oh kenapa bisa begini ya, oh kenapa bisa begitu ya. Nah,
sehingga banyak suami istri yang tinggal serumah ya, tetapi tidak lagi sungguh-sungguh sebagai keluarga dalam ikatan pernikahan karena masing-masing menyimpan kepahitan ya dan kekecewaan terhadap pasangannya, ya kan? Ya dampaknya akhirnya kepada suami atau istri, yaitu ke pasangan kita dan juga kepada anak-anak kita yang akan menderita ya. Nah, pertanyaannya apa yang kita harus lakukan gitu kan? Di dalam menghadapi kondisi seperti ini, apa yang kita harus lakukan agar keluarga kita menjadi kuat gitu kan? Nah, marilah nomor satu ya. Mari kita jadikan Tuhan nomor satu di dalam keluarga dan taat akan perintahnya ya. Mau kita menjadikan Tuhan nomor satu. Nah, jadi keluarga itu akan gagal jika pasangan suami istri hidup bersama dengan tidak menggunakan aturannya Tuhan gitu ya. Kita banyak contoh yang kita bisa lihat ya, banyak contoh yang kita bisa lihat kalau misalnya saudara rajin membuka Alkitab ya di Kejadian 27 ayat 146 itu kita bisa lihat bagaimana keluarga yang berantakan saudara ya. Bagaimana kita melihat keluarga-keluarga yang tadinya bagus ya, tetapi bisa berantakan begitu. Nanti bisa dibaca nanti pada saat ada waktu, coba dibaca ya, bagaimana keluarga bisa berantakan ya kan. Nah, terus juga kita lihat bagaimana kesetiaan anak-anak bisa terpecah belah begitu ya. Ada di 1 Raja-Raja pasal 1 sampai pasal 1:6 gitu ya. Dan juga bagaimana anak-anak bisa menyimpan kepahitan di dalam hidup mereka ya. Itu juga kita bisa lihat. Jadi bagaimana kita melihat kalau keluarga itu tidak bisa diatur dengan baik, maka memang akan terjadi banyak hal begitu ya. Di sini kita kalau lihat tadi bicara Kejadian 1 Raja-Raja, kita bisa melihat bagaimana keluarga daripada Daud ya, keluarga daripada Salomo ya. Kita bisa lihat, saya tidak akan uraikan panjang lebar karena waktu saya cuma 30 menit ya. Tapi bagaimana kita melihat akhirnya keluarga bisa pecah ya, gara-gara itu ya, gara-gara orang tua yang bapaknya membela anaknya, anak lakinya satu, yang mana ibunya membela satu ya, yang satu membela siapa Ishak, yang satu membela Esau ya, yang di Kejadian 27 kalau ingat ya. Wah, makanya kenapa sampai akhirnya jadi begitulah ya. Yang bapaknya membela Esau, yang satu membela Yakub, ya udah berantem jadinya kan. Akhirnya sampai masa hidupnya Ribka tidak bisa bertemu lagi dengan anak-anaknya. Ya sangat menyedihkan kalau kita membaca cerita tersebut ya. Jadi banyak sekali hal yang bisa terjadi apabila keluarga kita tidak diatur dengan baik ya. Nah, seharusnya keluarga kalau mau kuat itu kita harus memiliki prinsip-prinsip ya, prinsip-prinsip yang baik, prinsip-prinsip yang daripada Tuhan ya. Kalau kita memiliki prinsip-prinsip yang dari Tuhan, maka semuanya baik. Ya tentu yang pertama kita mau seluruh keluarga kita itu lahir baru ya ibu-ibu ya. Nah kita arahkan agar keluarga kita lahir baru begitu. Kita doakan sungguh-sungguh. Kalau misalnya ada yang belum lahir baru, kita doakan agar mereka bisa lahir baru, bisa sungguh-sungguh mengenal Alkitab. Mereka juga bisa dibaptis dan mereka juga bisa bersaksi tentang kebaikan Tuhan ya. Dan juga bahwa di dalam perjalanan kita bersama dengan Kristus di sini ada beberapa poin, ya ada 6 poin. Saya tidak akan uraikan masing-masing. Namun di sini kita melihat bagaimana kita mengarahkan agar keluarga kita mulai cinta kepada Tuhan, cinta mesbah keluarga, cinta membaca Alkitab, ya, cinta semakin melekat kepada Tuhan, melihat kebaikan Tuhan di dalam hidup mereka, sehingga mereka mau melayani bersama-sama di ladangnya Tuhan. Amin. Nah, oleh sebab itu kita dari sekarang, kalau yang punya cucu dari sekarang, cucunya juga mulai diarahkan ya, diajak dengar-dengar tentang firman Tuhan. Ya kita coba membaca firman Tuhan, berikan cerita-cerita yang menarik ya, sehingga mereka tuh begitu begitu semangat, sehingga anak-anak itu dari kecil sudah kenal Tuhan Yesus ya. Dan sampai besar mereka semakin mengenal Tuhan Yesus sehingga ada di dalam hati mereka untuk selalu dekat dengan Tuhan. Nah, yang kedua itu adalah tetap harus ada komitmen di dalam perkawinan ibu-ibu ya. Jadi ini nomor 1 nih. Di dalam perkawinan kita harus ada komitmen ya. Suami istri harus kembali kepada komitmen yang sudah pernah mereka bawakan bersama-sama di dalam perkawinan. Nah, kita ingat apa yang kita katakan waktu kita menikah, dalam suka dan duka, kaya atau miskin, sehat atau sakit, sampai kematian memisahkan kita. Nah, kita ingat kan? Nah, itu selalu harus kita ingat ya, kita pegang janji itu benar-benar bersama pasangan kita ya. Jadi kita jangan lupa kepada komitmen kita.
Ya, jangan sampai ada dikit-dikit keluar kata yang tidak enak itu loh ya. Nah, kita sama-sama tahu kata tidak enak itu sehingga bisa memicu terjadi perpisahan ya. Tetapi setiap kali kita menghadapi masalah, kita ingat bahwa kita memiliki komitmen. Bahkan di Matius 19:6 juga mengingatkan kita tentang komitmen tersebut ya. Pegang janji ini benar-benar bersama dengan pasangan kita ya. Jangan sampai kita lupa dengan komitmen tersebut ya. Terus yang berikutnya adalah kita terapkan struktur keluarga berdasarkan firman Tuhan. Nah, ternyata di dalam firman Tuhan itu, di dalam keluarga pun ada strukturnya, ibu-ibu ya. Bukan hanya di perusahaan. Ya, kita sering katakan Tuhan nomor satu, betul. Tuhan kita tempatkan nomor satu. Tapi bukan pelayanan ya, Tuhannya ya. Tuhannya yang nomor satu. Yaitu sediakan waktu pagi-pagi hari untuk datang kepada Tuhan, merenungkan firman Tuhan, berdoa. Jadikan Tuhan selalu nomor satu dalam hidup kita. Dan yang kedua adalah keluarga kita. Nah, siapa keluarga? Selalu kita katakan keluarga. Keluarga siapa keluarga? Yang nomor satu adalah suami atau istri ya. Jadi kalau suami dia menomorsatukan istrinya ya setelah Tuhan. Kalau istri menomorsatukan suaminya setelah Tuhan. Setelah itu baru anak-anak dan setelah itu baru kita masuk di dalam pelayanan dan pekerjaan ya. Jadi struktur ini jangan dirubah. Kalau struktur ini dirubah, maka akibatnya bisa fatal gitu ya. Nah, di sini firman Tuhan sudah ajarkan kita bahwa istri harus tunduk kepada suami seperti kepada Tuhan. Ingat, ini bukan hanya jika suaminya melakukan tanggung jawabnya, bukan hanya pada saat suaminya baik, bisa memberikan uang, bisa semuanya sukses, baru istri tunduk. No, ya. Karena dikatakan apa? Istri tunduk pada suami seperti kepada Tuhan. Jadi jangan kita tunduk kepada Tuhan, jangan kita taat kepada Tuhan waktu Tuhan memberkati kita, ya. Waktu semuanya doa kita terjawab, semuanya baik-baik saja dalam hidup kita, terus kita tunduk kepada Tuhan. Tetapi pada saat kita berdoa dan Tuhan tidak menjawab atau belum menjawab, atau begitu banyak masalah datang dalam hidup kita, terus kita tidak tunduk kepada Tuhan. Bukan begitu harusnya, ya. Namun kita tetap setia dan taat kepada Tuhan di dalam setiap keadaan. Demikian pun ibu-ibu, kita sebagai istri tunduk kepada suami kita di dalam setiap keadaan. Waktu dia baik, waktu dia susah, waktu dia bahkan tidak bisa memberikan sesuatu yang terlalu baik bagi kita, kita tetap harus tunduk kepada suami kita. Tunduk dari arti kata apa? Menghormati. Jadi kita ini bukan tunduk seperti pembantu begitu ya. Maksudnya disuruh-suruh, apa bukan begitu maksudnya. Nah, namun tunduk dalam hal ini, kita sangat menghormati suami kita. Seperti Sarah memanggil Abraham itu adalah Tuhan. Ya. Jadi tunduk, benar-benar hormat. Jadi melihat suami seperti Tuhan. Ya, seperti Tuan kita, seperti bos kita. Nah, orang yang bekerja itu tahu lah bagaimana caranya namanya tunduk ya. Jadi benar-benar bisa menghargai yang namanya suami di dalam keadaan apapun ya. Ada uangnya atau tidak ada uangnya, dia lagi galak atau lagi baik, tetap kita harus hormat kepada suami kita. Karena kenapa? Itulah yang diajarkan Tuhan di dalam firman Tuhan. Nah, istri juga hendaknya tidak menggurui suaminya ya. Dia dapat memenangkan suaminya dengan perilakunya. Jadi melalui hidupnya, istri dapat memenangkan suaminya. Ya ibu-ibu ya. Dia bisa memenangkan suaminya. Dia bisa membuat suaminya itu berubah hanya melihat karena kelakuan daripada istrinya. Ya, istri yang tadinya cerewet, ya, yang tadinya nuntut-nuntut, tiba-tiba istrinya jadi baik, akhirnya suaminya juga menjadi baik. Nah, ada satu kesaksian di sini yang saya ingin bagikan yang baru saya dengar tadi siang. Ada seorang teman, dia dapatkan suaminya itu menghamili orang, ibu-ibu ya. Jadi orang yang dihamili itu datang ngamuk-ngamuk di rumahnya. Ngamuk-ngamuk tidak juntrulan gitu ya. Karena kenapa? Karena hamil. Jadi waduh, benar-benar dia naik darah itu orang mungkin hamil karena barangkali dibodoh-bodohi, saya juga tidak tahu ya bagaimana prosesnya. Akhirnya dia datang di rumah itu marah-marah katanya. Nah, waktu dia marah-marah seperti itu, nah terus apa yang terjadi? Istrinya yang datang memberikan menenangkan wanita tersebut. Kamu jangan begini, udah tenang aja apa. Hanya istrinya pergi urus loh. Istrinya pergi urus semuanya, ya. Semuanya dia pergi urus sampai itu istri perempuan melahirkan apa segala macam. Akhirnya mereka bisa pisah baik-baik, akhirnya tidak mengganggu lagi suaminya. Apa yang terjadi? Suaminya berubah. Dia buka maki-maki suaminya,
Dia bukan pukulin suaminya, dia bukan apa-apa. Dia turun tangan, membantu suaminya membereskan itu karena suaminya juga panik, tidak tahu bagaimana membereskannya. Jadi akhirnya dia yang turun tangan, dia membereskan, akhirnya terjadi baik-baiklah, akhirnya bisa terima dengan baik. Suaminya sejak itu berubah, ibu-ibu. Terus suaminya cerita sama teman-temannya, aduh gila ya istri gue ya, katanya ya, aku tuh bener-bener paisengki banget sama istri gue nih. Aduh aku tuh enggak enak. Jadi waktu itu setelah itu beberapa kali, saya kan tadi ngobrol sama temennya ya, beberapa kali diajak keluar sama teman-teman ini kan, diajak keluar minum apa ya. Ya kita ajak minum loh, ayo keluar lagi. Enggak, aduh enggak deh. Lu tahu enggak istri gue sekarang ciamik. Dia sampai angkat jempol loh. Istri gue sekarang ciamik. Ternyata istrinya bukan hanya membereskan saja, namun istrinya juga memperbaiki diri. Istrinya mulai bertanya kepada dirinya, kenapa suaminya sampai selingkuh. Dia tidak mau mengkonfrontir dengan suaminya, tetapi istrinya memperbaiki dirinya. Akhirnya yang mungkin dananya lebih bagus dikit. Dan istrinya adalah seorang juga profesional, sibuk. Mungkin jadi akhirnya istrinya menyediakan waktu lebih kepada suaminya, mau duduk dengar suaminya kalau lagi curhat, dan segala macam. Makanya suaminya bilang, wah istri gue sekarang ciamik. Ya, nggak mau dia keluar lagi dong, ciamik katanya istrinya. Ya, jadi disuruh keluar nggak mau lagi, disuruh minum, disuruh ketemu cewek-cewek nggak mau lagi dia. Ya, karena dia melihat istrinya lebih daripada orang. Oleh sebab itu, istri, ayo ya, melalui kehidupan seorang istri bisa mengubah kehidupan suami. Saya ini bukan cerita kosong ibu-ibu, saya ini lagi konseling ada beberapa ibu-ibu dan ternyata betul ya. Saya coba lihat apa betul saya dalam hati dengan istri banyak berdiam diri dan berdoa. Apakah betul bisa mengubah keadaan? Ternyata betul sekali. Dengan tidak mengeluarkan suara, dengan mengubah tingkah laku mereka, ya dengan lebih dia menghargai suaminya, lebih memberikan servis yang baik, malah akhirnya suaminya dimenangkan, saudara ya. Akhirnya luar biasa, keluarga itu akhirnya dipulihkan kembali ya. Yang ketiga itu suami itu kepala keluarga. Jadi kita harus tahu gitu loh, kepala keluarga ya, dia bukan superior, dia bukan kayak bos-bos begitu, namun dia itu adalah pengayom sebenarnya. Namun tidak semuanya kan orang bisa mendapatkan suami yang langsung jadi pengayom begitu ya. Tidak semuanya ibu-ibu ya. Oleh sebab itu walaupun seandainya pada saat itu dia belum bisa mengasihi kita dengan sepenuh hati ya, dia masih banyak kekurangan di dalam hidup mereka. Walaupun di sini saya cantumkan adalah tentu kami berharap memiliki suami yang seperti ini, suami yang sudah dipenuhi Roh Kudus, yang mengasihi istri dan sebagainya. Namun kalau belum pun nggak apa-apa ibu-ibu. Kita mau bersabar karena waktunya pasti akan tiba. Amin. Pasti ya, kalau kita terus berdoa dan kita minta kepada Tuhan dan kita memperbaiki apa yang merupakan kekurangan kita pasti bisa. Nah, namun apabila selama ini banyak hal yang kita lakukan sudah menyakiti hati suami kita sudah mengecewakan dia, bahkan kita mengecilkan dia, sehingga akhirnya timbul banyak pertengkaran. Nah, apa yang kita harus lakukan? Kita minta ampun kepada Tuhan. Amin. Kita minta pengampunan karena kita sudah menyakiti pasangan kita minta ampun kepada Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh menjadi istri yang baik dan taat kepada Tuhan. Ya, nah apa yang harus kita lakukan sebagai wanita untuk menjadikan keluarga kita kuat ya? Nah, kita juga mau menetapkan prinsip solidaritas ya, kalau istilah saya ya, yaitu apa? Kita kenali kebutuhan masing-masing anggota pribadi daripada masing-masing keluarga kita. Nah, anggota keluarga kita kan berbeda-beda ya. Ya suami kita ada sifat-sifatnya ya kan. Nah, misalnya contoh nih ya, apakah yang dibutuhkan istri ini lebih cocok buat laki? Barangkali saya bisa lewatkan, tapi buat laki-laki, pria, kalau misalnya hari ini ada yang mendengar, bisa coba lihat apa sih kebutuhan istri gua. Ternyata wanita itu butuh kasih begitu ya. Wow, mendengar bahwa dia dikasihi. Jadi bapak-bapak harus ngomong, aku sayang kamu gitu ya. Jangan sampai mengasihi tapi nggak pernah ngomong. Jadi istri nggak pernah dengar ya. Nah, juga menerima bukti kasih dari suaminya. Tidak selamanya harus dalam bentuk uang, namun mungkin elusan ya kan, mungkin bisa dipeluk ya, istri sudah senang ya. Dan wanita itu benar-benar membutuhkan rasa aman. Slide-nya satu lagi, setelah ini satu lagi, saya tidak salah, satu lagi. Nah, itu harus ada rasa aman ya, satu lagi. Rasa aman.
yang gambar ibu ya ini harus ada rasa aman gitu. Jadi wanita itu merasa aman, merasa terlindungi begitu ya. Nah, terus apa yang kita butuhkan, yang dibutuhkan seorang suami? Nah, ini ibu-ibu yang kita perlu belajar ya. Suami itu butuh dihormati dan dihargai ya. Saya sudah membaca banyak literatur ya. Saya mencari coba apa sih yang seringkali membuat seorang pria itu jatuh di tengah-tengah keberadaannya, yaitu pada saat dia merasa tidak dihormati oleh istrinya. Ya, pada saat dia sangat merasa suami istrinya tidak menghormati dia, ya mungkin karena kita kawin sudah begitu lama sehingga kita panggil gitu-gitu aja ya kan, atau sini tangan ke segini gini apa gitu ya. Bagi pria itu dia sangat tidak suka, walaupun mungkin secara materi dia kurang, mungkin secara bisnis dia lebih kurang daripada Anda, istrinya pangkatnya lebih tinggi, lebih hebat, lebih jago cari uang, suami biasa-biasa saja, namun seorang pria paling tidak bisa kalau merasa tidak dihargai oleh istrinya ya. Nah, apalagi kalau dia tahu bahwa istrinya itu tidak menghargainya pada saat dia gagal ya, pada saat suami kita gagal dan dia tahu istri tidak menghargai, itu akan sangat menjatuhkan ya. Maka dia sudah gagal, dia akan gagal lagi, dia akan jatuh lagi. Karena dia untuk bangkit itu dia membutuhkan semangat, dia butuhkan pujian, dia butuhkan seseorang yang menghargai dia. Nah, ini penting sekali ibu-ibu, karena sering kali wanita kita tidak menyadari hal ini, kita marah, kita teriak, atau kita akhirnya bungkam, kita misalnya melawan dengan cara kita ya tidak banyak bicara, tetapi kita lakukan apa saja yang kita mau. Akhirnya suami kita tanpa kita sadar, kita merusak jiwa dia. Jiwa dia akan semakin rusak, jiwa dia akan semakin tergerogoti, sehingga dia merasa orang tidak dihargai. Makanya begitu banyak pria yang sulit sekali bangkit daripada kegagalan dia. Ya, nah. Yang berikutnya adalah mengetahui bahwa istrinya bergantung padanya sama seperti tapi dia itu sangat ingin bahwa istrinya tergantung kepada dia gitu ya. Istrinya itu sama seperti jemaat tergantung kepada Kristus ya. Jadi mereka mau sekali kita minta tolong sebenarnya. Yang aku butuh dibantu nih, ya kan? Aku kerasa kurang nih, dia rasa, waduh istri gue aja udah jadi hebat-hebat ini, masih minta bantu sama gue nih kan. Nah, ini tolong ya, coba lihat ini kenapa ya. Mungkin kadang-kadang kita pun udah tahu gitu kan. Namun supaya bisa lebih tahu, kita nanya gitu ya. Sehingga pria itu merasa, wow, gue nih super. Asal ibu-ibu tahu ya, kuntilanak-kuntilanak di luar menggunakan sistem ini. Ya, asal ibu tahu ya. Kuntilanak di luar bener-bener loh. Om-om yang sudah tua, bapak-bapak yang sudah tua dipuji-puji sama dia. Aduh, bapak tuh ganteng. Aduh, ini hebat pasti nih. Ini pasti luar biasa gitu-gitu loh. Ya, jadi kalau kita di rumah, kita kamu udah tua masih centil gitu kan. Udah. Jangan gini. Gini aja susah. Wah, udah. Dia akan cari di luar ibu-ibu yang puji dia, bapak ganteng, bapak kuat, sehat, wah luar biasa. Nih, lihat nih, wah sehat nih. Aduh, aku tuh bangga loh deket-deket om atau deket-deket bapak. Wah hebat nih, jangan pakai papa deh, panggil koko. Gitu loh ibu-ibu. Ya, jadi kuntilanak di luar tuh panggil bapak-bapak tuh kadang-kadang bukan panggil bapak koko, ya. Waduh, kakak, ya mas gitu loh. Waduh, gak bahaya. Sedangkan kita di rumah bilang-bilangin terus, ya dong, jangan begitu dong, jangan centil dong. Lu lihat tuh rambut aja udah putih, ingat loh, udah ada cucu loh ya, ada cucu ya. Nah, ini jangan ibu-ibu ya. Nah, kita harus bisa saling mengasihi, ya kita saling mengasihi dan kita saling mengisi apa kebutuhan daripada pasangan kita. Ya, kalau pasangan kita butuh sesuatu, mari kita isi. Tapi mulailah dari diri kita sendiri. Jangan kita menuntut orang lain. Kalau kita belum lakukan, kita mau suami kita menjadi orang yang sabar, kita belajar sabar dulu. Ya, kita mau menjadi orang yang manis, kita bikin buat diri kita dulu terlebih dahulu ya. Jadi bukan kita memaksa dia berubah. Tapi kalau kita mau dihormati, ya kita menghormati dulu. Ya, kalau kita mau dikasihi, kita mengasihi dulu gitu ya. Kita mau dihormati, dihargai, kita menghargai dulu. Jadi mulailah dari diri kita sendiri ya. Jangan kita tuntut orang lain. Ya, pahami bahwa perbedaan itu indah ibu-ibu ya. Kita suami istri pasti memiliki banyak perbedaan, tetapi pada dasarnya perbedaan itu indah ya, satu dengan yang lain. Jadi kita saling menutupi, kita saling mensupport satu dengan yang lain. Ya, ini ada beberapa saya mau kasih tahu aja bahwa ada beberapa gejala yang membuat
itu orang bisa mengarah ke perceraian kalau tidak hati-hati. Pada saat komunikasi kita udah jelek banget di rumah ya, kita udah susah sekali berkomunikasi, kita kalau berkomunikasi berantem terus, nah ya kan, sudah setelah itu ya perangkap perzinahan juga sudah ada di depan mata. Nah, kita harus hati-hati ibu-ibu ya. Nah, bagaimana solusi terhadap penurunan hubungan apabila keluarga kita sudah menghadapi masalah sampai ke arah itu ya. Nah, sudah terjadi pergesekan, sudah terjadi perbedaan pendapat yang begitu banyak ya. Nah, sebaiknya kita segera selesaikan ya. Ada satu lagi kesaksian mengenai hal ini. Ada orang yang sudah 25 tahun suaminya selingkuh ibu-ibu ya, selingkuh. Akhirnya namun ada satu baiknya, walaupun suami selingkuh tiap hari pulang, apakah istrinya tahu? Tahu. Apakah istrinya tidak pernah membereskan? Sekali pernah. Jadi waktu dia dapatin suaminya selingkuh dengan orang kantor, dia datang bicara, hanya diselesaikan. Nah, namun ternyata urusan itu tidak pernah beres. Suaminya tetap selingkuh dengan bintang film, dengan orang-orang yang lebih cantik. Sedangkan ini adalah ibu rumah tangga yang punya penampilan biasa-biasa saja. Sehingga si ibu sangat kecil hati melihat dirinya. Maka dia cerita sama saya rasanya tidak mungkin bersaing dengan orang tersebut. Namun apa yang terjadi? Ya, pada saat kami berbicara, saya hanya minta 3 hal di dalam hidupnya. 1, apakah dia masih percaya Tuhan? Apakah dia masih mencintai suaminya? Masih katanya. Percaya Tuhan bisa membereskan? Percaya. Nah, itu sudah modal. Dan yang kedua, cinta suami, masih mengasihi suami dan keluarga. Yang kedua, percaya Tuhan bisa membereskan. Yang kedua adalah saya bilang sama dia, ada 2 syarat yang kamu jangan lakukan. Jangan lagi buka-buka tasnya itu suami. Jangan lagi kamu buka-buka handphonenya suami. Kalau kamu mau, kita berdoa sekarang, kita mulai berlutut, minta pertolongan Tuhan, pasti Tuhan tolong. Kamu harus melangkah dengan cara itu. Dan yang berikutnya adalah, kamu harus kembali tidur seranjang dengan suami, karena mereka sudah 4 tahun tidak pernah tidur bareng, dan mulai memberikan kasih sayang kepada suami, elus-elus suami, berikan pelayanan yang baik. Nah, ternyata dia berubah, ibu-ibu. Dia mulai lakukan itu, dia lakukan. Nah, pendek cerita ya, akhirnya, suatu hari suaminya ulang lagi melakukan itu karena kenapa? Karena dia dia melanggar, dia buka HP, dia lihat, dia nangis, dia telepon saya bilang, saya sudah bilang sama kamu, jangan pernah buka itu HP. Dan ingatlah, apapun yang kamu lakukan seperti engkau lakukan untuk Tuhan. Ya, ada ayatnya itu. Dan akhirnya dia betul-betul dia tidak buka HP lagi. Dia betul-betul mulai memperbaiki diri dia, mulai melayani suami dia, terus memberikan yang terbaik kepada suaminya, dan suaminya juga semakin sayang kepada dia. Nah, dengan ada sedikit kasus suaminya dapat, akhirnya suaminya diubahkan, dan hari ini mereka datang ngomong sama saya, mereka takut kehilangan satu dengan yang lain. Sehingga katanya tidur aja sering bergandengan tangan loh. Udah kalah sama saya loh Bu. Saya aja tidur tidak bergandengan tangan ya. Dia tidur bisa bergandengan tangan. Saya tanya, kenapa lu bisa sampai begitu? Dia bilang, kami takut kehilangan satu dengan yang lain. Baru hari ini setelah kami kawin berpuluh-puluh tahun, baru kami tahu bahwa kalau saya satu hilang, saya tidak tahu hidup saya seperti apa. Bayangkan Bu, suaminya bilang, saya tidak tahu kalau istri saya tidak ada Bu, saya seperti apa hidupnya. Istrinya juga bilang, saya takut suami saya hilang. Kalau sampai hilang, saya tidak tahu bagaimana hidup saya. Nah, Tuhan bisa mengubah pasangan kita. Tuhan bisa mengubah kita sehingga kita menjadi pasangan yang luar biasa. Oleh sebab itu, mari kita mau terapkan saling percaya yang utuh. Jadi suami istri itu harus saling percaya sepenuhnya satu sama lain, ya. Karena pernikahan itu akan kokoh bila kita dasari dengan kepercayaan, ibu-ibu, ya. Kalau kita mulai cemburu, kalau kita mulai curiga, atau kita mulai bikin tembok perlindungan, kita mulai batasi diri kita, artinya kita sudah mulai tidak terlalu percaya kepada pasangan kita. Hari ini mari kita mau percaya, karena kita percaya Tuhan yang akan menjaga pasangan kita. Kita dapat memberikan pasangan kita kepercayaan tanpa syarat hanya jika kita percaya bahwa Tuhan akan menjaga benar-benar dan menguatkannya. Bila dia gagal, suami dapat membicarakan istrinya dan istri juga dapat taat kepada firman Tuhan, ya. Oleh sebab itu ibu-ibu, bangunlah keluarga dengan prinsip Alkitab. Pasti keluarga kita akan kuat. Saya berdoa selama tahun 2022 ini, ibu-ibu semuanya, kita memiliki keluarga yang kuat. Karena saya tahu berkat Tuhan akan dicurahkan
di dalam keluarga yang memiliki kesehatian. Makanya jangan heran apabila selama ini kita berdoa dan berdoa, tapi sepertinya kok kenapa sih berkat itu kayak jauh banget. Sepertinya sudah mau nggak ada, sudah mau datang kok nggak jadi gitu ya. Kenapa sih ya? Nah, saya rasa perlu kita koreksi keberadaan keluarga kita. Apakah keluarga kita sudah bangun dengan baik? Saya ingin berkata bahwa keluarga itu bisa utuh, bisa kuat dan kokoh. Peranan seorang ibu, peranan seorang istri besar sekali. Ya, jadi makanya kita sebagai istri yang bisa membuat kokohkah bangunan itu atau tidak ya. Saya bukan mengecilkan seorang pria, namun saya melihat bagaimana peranan seorang ibu yang bisa menjadi berkat bagi suaminya, bagi anak-anaknya. Itulah yang akan menjadi dia yang kokoh sekali bagi keluarga mereka. Oleh sebab itu ini yang harus kita bangun sekarang. Saya percaya teman-teman yang ada di LOF Grand Kelapa Gading akan dibangkitkan semangatnya, akan membangun keluarga yang kuat. Masing-masing coba melihat lagi ke dalam. Coba seleksi lagi ke dalam. Apakah keluarga kita bangun sudah kuat? Apakah mesbah keluarga kita sudah buat? Apakah kita sudah memberikan semangat kepada suami kita? Apakah sebagai penolong untuk suami dan anak-anak mereka? Karena itu yang merupakan hal yang paling penting di dalam keadaan kita saat ini. Oke, nah kita akan tutup di dalam doa, ibu-ibu. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Engkau baik, Engkau sungguh baik. Engkau terlalu baik bagi kami Tuhan. Dan saat ini Tuhan, Engkau melihat keberadaan daripada sister-sister yang ada di LOF Grand Kelapa Gading yang berulang tahun yang ke-7 saat ini Tuhan. Engkau lihat bagaimana wadah ini Engkau pakai dengan luar biasa. Sehingga banyak sekali wanita yang sudah dibangkitkan. Banyak sekali wanita-wanita yang tadinya lemah, yang tadinya tidak mengerti tentang diri mereka. Melalui LOF Tuhan, mereka dibangkitkan. Mereka mulai percaya diri. Mereka kembali menjadi fungsi mereka sebagai seorang istri. Menjadi seorang wanita yang sungguh-sungguh cinta akan Tuhan. Dan melalui kesepakatan dan bahkan melalui hati yang begitu mengasihi Tuhan, mereka dapat mengasihi pasangan hidup mereka. Walaupun di tengah keadaan yang orang lain melihat tidak baik, tetapi bagi dia itu yang terbaik. Karena pasangan hidup mereka adalah hadiah yang terindah yang Tuhan berikan kepada mereka. Sehingga mereka memiliki keluarga yang penuh dengan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk LOF Grand Kelapa Gading. Kami bersyukur untuk Ibu Monica yang Engkau sudah tetapkan sebagai ketua di sana Tuhan. Dan juga Bapak dengan teman-teman dan seluruh Tuhan pengurus yang ada. Tuhan kami terima kasih dan terima kasih kepadamu. Dan juga ada Ibu Wawa sebagai penasehat di sana. Semuanya Tuhan Engkau pakai sehingga bisa membangun satu dengan yang lain. Sehingga saling bergandengan tangan untuk membawa semakin banyak lagi ibu-ibu untuk datang kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Dan kami serahkan LOF Kelapa Gading ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan pimpin, Tuhan bawa di awal tahun ini. Berjalan bersama dengan Engkau. Sampai di akhir tahun 2022. Kami akan mendengar kesaksian-kesaksian yang luar biasa. Yang akan dialami para wanita-wanita, para ladies yang ada di LOF Grand Kelapa Gading ini Tuhan. Terpuji-pujilah namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Amin, amin. Luar biasa. Terima kasih banyak Isis Farida. Benar-benar firman yang menguatkan kami sebagai istri-istri, terutama pembelajaran yang benar-benar sangat-sangat berguna bagi kita semua. Dan saya percaya apa yang telah dibagikan menjadi rema di dalam hidup kita. Sekali lagi kami mengucap syukur dan terima kasih untuk kesempatan yang diberikan dan firman yang luar biasa. Teman-teman sekalian, sister-sister yang terkasih, sebentar kita akan menyaksikan sekilas balik daripada LOF Grand Kelapa Gading yang sudah berusia 7 tahun ini. Sebentar kita akan melihat video, walaupun ini video ibu-ibu ya, maaf,
mungkin kurang bagus atau apa pengambilannya, tapi kami percaya biar ini menjadi berkat bagi sister-sister semua. Silakan host. Ya, itulah sedikit gambar kegiatan daripada LOF Grand Kelapa Gading. Tidak semua bisa kami tampilkan, tapi saya percaya kita mengucap syukur, kita punya suatu komunitas yang luar biasa, di mana di komunitas ini benar-benar terutama saat-saat seperti ini, kita sangat memerlukan sebuah komunitas yang saling mendukung, yang saling menguatkan dimanapun kita berada. Jangan pernah kita meninggalkan suatu komunitas. Kita mengucap syukur LOF Grand Kelapa Gading sudah 7 tahun Tuhan pelihara. Dan saya percaya kita juga rindu agar kita bisa onsite kembali sehingga kita bisa mengadakan ibadah-ibadah seperti dahulu kala. Tapi kita bawa semuanya di dalam doa. Dan Tuhan yang menentukan yang terbaik bagi kita semua. Sebentar saya minta kembali Ibu Farida untuk mendoakan kami, seluruh para pengurus LOF Grand Kelapa Gading dan juga mungkin anggota-anggota yang pernah hadir di Grand Kelapa Gading. Kami persilakan, Sis. Mari kita berdoa. Tuhan, aku serahkan LOF Grand Kelapa Gading ini ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Dari pengurus dan seluruh member yang ada, Bapa, biarlah semua ada di dalam anugerah dan perlindungan Tuhan. Dan biarlah roh mereka tetap menyala-nyala dan bahkan semakin menyala-nyala. Karena Roh Kudus yang menyertai mereka. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil seluruh sister yang ada di LOF Grand Kelapa Gading dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, dan menguatkan dan mengokohkan seluruh sister sesudah sister menerima dan menjalankan seluruh aktivitas yang dijalankan. Dan biarlah Tuhan sendiri yang memberikan kasih karunia itu yang melimpah di dalam kehidupan setiap sister-sister yang ada. Oleh sebab itu, pergilah dan bawalah jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena Tuhan sangat rindu untuk memakai setiap sister yang ada. Biarlah damai sejahtera, anugerah Tuhan menyertai setiap sister-sister yang ada. Sukacita terus melimpah, keluarga diberkati, pekerjaan usaha diberkati, pelayanan diberkati. Semua apa yang ada padamu itu akan terjadi pelipat gandaan karena penyertaan Tuhan ada di dalam kehidupan setiap sister yang ada. Kami serahkan seluruh sister-sister yang ada di LOF Kelapa Gading ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dan kami bersyukur kepadamu. Engkau yang menuntun dan Engkau yang membawa mereka. Apabila ada di antara mereka yang lemah saat ini, Tuhan kuatkan. Dan Tuhan yang menggendong mereka. Sehingga mereka tidak berjalan sendiri lagi. Namun mereka berjalan
karena Tuhan yang menggendong. Terima Ya. kasih Bapak. Kalau ada saat ini keluarga-keluarga yang sedang bermasalah, aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Tuhan, Engkau pulihkan Tuhan. Ada Amin. kerendahan hati dari semua wanita-wanita yang hadir pada malam hari ini. Hati mereka direndahkan kembali, sehingga bisa mencintai kembali pasangan mereka, bisa melihat kebaikan-kebaikan daripada pasangan mereka. Tidak melihat yang buruk, tapi melihat kebaikan mereka, seperti mereka melihat kebaikan yang Tuhan sudah curahkan dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Aku berdoa dan mengangkat tangan kepadamu. Aku biarlah Tuhan kiranya hari ini Engkau yang menjamah, Engkau yang memperlengkapi, bahkan Engkau yang mengurapi setiap sister-sister yang ada hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Khususnya Sis Monica Tuhan yang Kau percayakan. Oh Bapa, untuk Gereja Kelapa Gading ini biar Engkau tambah-tambahkan hikmat-Mu Tuhan. Oh hikmat marifat-Mu lebih dan lebih lagi Bapa. Sehingga semakin banyak hikmat, semakin banyak pengertian, semakin banyak Tuhan hal-hal yang Tuhan bukakan kepadanya untuk bisa membawa para wanita yang ada di LOF Gereja Kelapa Gading ini naik dan naik dan naik Tuhan, untuk tidak pernah turun lagi, tetapi roh mereka terus naik, terus meningkat Tuhan, karena mereka kepadamu. Terima kasih Tuhan, terpuji-pujilah namamu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Amin. Thank you Sis Farida atas doanya dan berkatnya. Saya percaya LOF Gereja Kelapa Gading akan semakin maju. Semangat terus, maksimalkan talenta-talenta keunikan Anda semua, sister-sister yang punya, dan Tuhan yang berperkara di dalam. Amin, amin, amin. Amin. Nah, sister-sister yang cantik, ayo kita foto dulu ya. Kita mau buka seluruh videonya, nanti host akan mengambil gambar kita semua. Ayo kita foto bersama untuk menuju daripada LOF Gereja Kelapa Gading. Silakan host untuk mengambil gambar kami semua. Ayo sister yang belum buka video, silakan buka videonya. Ada berapa layar ini? Kita ambil foto dulu sebentar. Ada 3 ya. Ada 3 ya, oke. Bentar ya, saya ambil dulu. Ayo yang belum buka videonya, kalau bisa, tolong buka videonya. Kita mau ambil foto sister-sister yang cantik dan luar biasa. Tunggu ya, halaman 1 dulu saya ambil. Oke. Halaman 1 sebentar ya, saya hitung dulu. Sebentar. Hai Ratna. Iya, halaman 1. Oke, saya ambil. Halaman 2. Bentar. Oke. Halaman 3. Oke. Ya, terima kasih. Terima kasih, host. Sekarang kita akan mengadakan suatu pertanyaan. Tapi kali ini pertanyaannya berupa pantomim. Jadi nanti ada 3 pantomim yang akan kami putar. Pantomim pertama, nanti pertanyaannya saya akan share. Akan diputar pertama pantomim, nanti sister-sister tolong menebak. Ada 3 pertanyaan, yaitu si pantomim jadi yang memerankan hari itu. Sebentar Pak, yang memerankan gayanya itu, dia memerankan tokoh siapa? Ini semua di Alkitab ya, sister-sister. Jadi pasti jawabannya berhubungan dengan Alkitab, tidak ada yang di luar Alkitab. Nah, misalnya pantomim pertama, dia memerankan tokoh Nabi Nuh, nah, gitu. Nanti sister tinggal ketik di kolom chat. Pertanyaan pertama misalnya, tokohnya siapa yang diperankan? Misalnya Nabi Nuh. Terus pertanyaan keduanya, kejadiannya saat apa? Ini hanya contoh ya. Kejadiannya misalnya waktu air bah gitu ya datang. Tulis aja chat. Air bah, saat air bah menerjang saat itu. Terus yang ketiga, ayatnya ada di mana kejadian tersebut. Jadi setiap sister boleh menjawab salah satu dari itu, atau sister juga bisa menjawab 3-tiganya. Nanti
siapa yang duluan paling cepat menjawab, ya, pada akhir acara kita akan umumkan pemenangnya. Jadi ada 3 pantomim dan 3 pemenang dari tiap pantomim. Jadi totalnya nanti ada 9 pemenang. Jadi satu orang hanya bisa menang 1 ya. Kalau dia sudah menang yang pertama, kami akan loncat yang jawabannya yang betul yang kedua. Jadi tidak bisa double. Itu aja, sudah mengetik, nanti semua jawaban diketik di kolom chat. Mungkin sister-sister pernah ya ikut lomba seperti ini, nanti tinggal ketik cepet-cepetan aja. Kalau bisa, mungkin nggak keburu takut ya namanya sister, soalnya kadang-kadang namanya sama ya. Tapi kalau keburu nanti kita panitia akan cek, kita akan foto yang menangnya siapa gitu. Untuk pertanyaan yang untuk seluruh pantomim itu pertanyaannya adalah, bentar, yang harus sister-sister jawab adalah ini pertanyaan pantomim yang harus dijawab. Anggap sih pantomim itu saya anggap aja namanya. Terus dia berperan ya. Terus dia berperan siapa? Sebagai tokoh siapa? Yang kedua pertanyaan si pantomim ini ceritakan tentang kejadian apa saat itu. Seperti tadi di Pinabino pada air bah ya. Terus yang ketiga kejadian itu terdapat ayat mana? Sudah siap, sister? Sudah siap untuk mengetik? Dan nanti pengumuman pemenang tidak dapat diganggu gugat ya, karena sudah dari kami tim juri. Sekarang siap-siap pantomim pertama. Setelah pantomim pertama saya kasih waktu untuk menjawab. Mungkin berapa 1 menit gitu. Setelah itu kita baru lanjut ke pantomim kedua. Siap-siap ya sister. Kita akan mulai pantomim pertama. Silakan host. Silakan dijawab. Ya, itu adalah pantomim pertama. Silakan dijawab. Saya beri waktu sebentar. Nanti kami tim juri akan memeriksa kolom chat untuk mendapatkan pemenang dari pertanyaan 1, 2, dan 3. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Selesai untuk menjawab pantomim pertama. Sekarang kita akan lanjut ke pantomim kedua. Silakan siap-siap menjawab kembali. Silakan host pantomim kedua. Juri tolong cek ya kolom chat. Ya, itu pantomim kedua. Silakan dijawab. Siapakah nama tokoh yang diperankan? Kejadiannya saat apa? Dan ayatnya ada di mana? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ya, stop. Kita akan mulai kembali
dengan pantomim yang terakhir, yaitu pantomim ketiga. Silakan Pak. Apa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ya, selesailah pantomim yang ketiga. Silakan dijawab 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Selesai semua menjawab, nanti tim juri akan memeriksanya dan di akhir acara setelah doa berkat kami akan umumkan siapa pemenang pantomim 1, 2, dan 3. Terima kasih sister-sister yang luar biasa. Saya percaya kalian sering baca Alkitab dan tahu kisah-kisah yang tadi diperankan. Kita sudah mendekati tahun baru Imlek ya, Cynthia. Nah, kita mengucap syukur kita masih bisa merayakan walaupun mungkin pemerintah melarang untuk mengadakan pesta-pesta yang besar. Tapi kita bisa men-celebrate-nya, kita dapat merasakan dekor-dekor Cynthia Imlek dimanapun berada. Mungkin sister-sister suka foto-foto di mall-mall kayak kemarin saya ke Fluid Mall, itu keren sekali dekornya itu. Satu hall di depan, di bawah itu dekor Imlek semua. Nah, untuk menyambut Imlek ini kita akan menyaksikan pujian dari Sis Juliet. Silakan. Menyertai selalu di
Tiada pengharapan dengan kasih tuntun sepanjang hidupku. Di sewaktu mojo tenyu kau tanpa tiku tu seni jai mafu wan ren trong wen tu ni ai wa ren sua yong yen bu bien ti ti ja i sen ro se ju bu i u yu i u te se an tian te lu ni ai ni su ja pon in chua chu i u yu i u te se ban mon te lu ni ai ni su jen i mo tu te dan sen lu menuntun sepanjang hidupku. Wow, keren banget Juliet. Mantap banget ya Ibu-ibu. Terima kasih Juliet untuk pujiannya menyambut Hari Raya Happy Lunar New Year. Ada sedikit pengumuman untuk LOF bulan depan. LOF bulan depan akan diadakan pada tanggal 25 Februari. Bisa ditayangkan host untuk flyernya. LOF bulan depan ini spesial banget loh. LOF itu kan wanita. Nah, bulan depan yang isi siapakah dia? Ternyata para pria. Nanti temanya mungkin akan dirubah karena kita belum dapat yang pasti. Yang akan membawakannya adalah Pak Dali Sutanto yang merupakan pimpinan daripada Full Gospel dan merupakan suami daripada Ibu Wawa yang saat ini juga hadir di tempat kita. Dan pesaksinya adalah Bapak Amin Mindoro. Saya percaya kita akan mendapat berkat dari bapak-bapak ini. Kita juga sekali-sekali perlu dengar dari para pria. Apa? Leadership kah? Atau bagaimana mereka sebagai pria menginginkan wanita seperti apa? Nah, jangan lupa ya, hadir Kamis 25 Februari jam 7 malam. Pasti kita akan mendapat berkat yang luar biasa dari apa yang akan mereka bagikan. Ajak teman-temannya ya. Dan selanjutnya LOF Grand Kelapa Gading, mungkin sister-sister di sini ada yang baru pertama kali join dengan kami. Sister-sister bisa menghubungi Ibu Susan. Nah, untuk join bersama kami punya grup WA, di mana di grup itu kami bisa saling membagikan informasi-informasi seperti informasi berita untuk LOF minggu bulan depan dan lain sebagainya, ataupun acara-acara LOF. Nah, yang mau join bisa menghubungi Ibu Susan. Apa slide-nya bisa ditampilkan untuk nomor telepon Ibu Susan? Bisa menjoin dengan kami, silakan hubungin Ibu Susan. Nanti mungkin yang kenal juga bisa langsung menghubungi Ibu Susan. Nah, ini dia nomor HP Ibu Susan. Nanti akan dimasukkan di dalam grup LOF Grand Kelapa Gading sehingga kita dapat berbagi juga di sana. Mau yang bersaksi juga bisa, nanti bisa mengajukan diri. Oke, bisa join dengan kami. Ayo kita tambah teman, tambah komunitas yang kuat. Berikutnya kami persilakan Ibu Monica sebagai ketua daripada LOF Grand Kelapa Gading mungkin ingin memberikan sepatah dua patah kata untuk kita semua. Silakan Sis Monica. Terima kasih buat waktunya. Shalom ibu-ibu semua yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih semuanya buat dukungannya, support, terutama kepada Tuhan ya yang mengizinkan kita untuk melayani dalam wadah LOF. Tuhan telah memberikan kasih setianya, anugerahnya,
Dan terima kasih buat Bu Farida yang selalu mendukung kita untuk dalam pelayanan, mengarahkan, selalu inilah pokoknya memberkati kita semua ya. Kita sungguh merasa diberkati oleh sister-sister semua yang ada di atas kita. Si Sylvia, terima kasih buat kesaksiannya yang luar biasa. Kita sering diberkati juga ya di rumahnya, suka doa ya. Sayang sekarang nggak bisa kumpul-kumpul ya. Nah, puji Tuhan semua di LOF ini kita bergembira, bisa melayani bersama-sama, saling mendukung. Kita merasa sangat diberkati dan kami selalu mendoakan biar LOF, pimpinan LOF itu selalu diberkati Tuhan, diberikan kesehatan, diberikan hikmat yang terus dan diberikan berkat yang berlimpah-limpah. Dan kita tak lupa kita juga mohon didoakan biar LOF selalu ada di dalam penyertaan Tuhan selalu. Terima kasih sekali lagi buat semua yang sudah melayani, yang sudah support, yang sudah selalu mendoakan. Kita sungguh berterima kasih dan kami menyerahkan tahun-tahun mendatang ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kita semua terus menyatu, bertumbuh bersama-sama di dalam Tuhan. Puji Tuhan. Mungkin doa penutup Ibu Wawa. Ya, mari kita satu doa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih Tuhan. Acara Zoom meeting kami Tuhan sudah selesai Tuhan. Kami percaya lawatan-Mu, kehadiran-Mu pada hari ini Tuhan, malam hari ini Tuhan, semuanya kami merasa diberkati dengan ibadah, saksian, Tuhan Kau berkati Tuhan. Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Kita Terima sudah kasih, Bu kenyang. Wawa. Terima kasih.